Baik, bisa kita mulai ya. Ini sudah menunjukkan pukul 15.30. Senang sekali ini. Banyak sekali yang sudah bergabung, adik-adik hebat. Ini untuk moderatornya, Bu Yulia atau Bu Katarina. Monggo, silakan. Saya buka laptop dulu ya, bentar ya. Oke, siap. Baru datang sekolah soalnya, maaf. Baik. Ya, ini yang sudah tampak di layar ya. Ini ada adik-adik. Adik Arif, adik Mei, Syafa, adik Zahra, Rania, adik Dafa, Setia, Masya Allah ini semuanya semangat ini. Adik Najwa, Syakina, adik Amira. Wow, luar biasa ini semangatnya ya. Sore-sore masih seragam, pakai seragam ini ya. Adik Anjani, adik Damaris. Nah, ini masih memakai seragam. Ini boleh dituliskan di kolom chat dong, biar tahu ini masih di sekolah atau sudah di rumah ini adik-adik. Ya, enggak apa-apa. Ini adik Asimah pakai akun Mama boleh, silahkan. Tidak apa-apa. Ya, adik-adik pasti semuanya ini. Oh, masih di sekolah ya, Masya Allah. Saya ini semangatnya. Oke, semua biasa. Ya, ada yang sudah di rumah, ada yang banyak yang masih di sekolah ternyata. Oke, kita tunggu ya. Kita tunggu Kak Yulia dulu ini. Coba dituliskan di kolom chat adik-adik ini dari kota atau kabupaten mana saja. Silahkan dituliskan. Ya, silahkan. Sebelumnya dituliskan dulu Sidoarjo, Sidoarjo, Malang, Sidoarjo. Mana lagi nih? Malang. Wah, banyak sekali nih yang Sidoarjo ya. Jember, halo Jember. Baik, Sidoarjo, Sidoarjo. Oh, Masya Allah. Luar biasa ini ya, semangatnya adik-adik semuanya hebat-hebat ini. Yang sudah siap untuk mengikuti lomba cipta pantun tingkat nasional. Ya, oke, ini ada informasi nih dari Bang Ais. Selamat untuk adik Mei Syafa telah beruntung mendapatkan door prize dari panitia. Kita beri applause untuk adik Mei Syafa. Boleh adik Mei Syafa dibuka mic-nya? Boleh? Oke, Boleh. adik Mei Syafa. Oke, silahkan. Kira-kira motivasinya mengikuti kegiatan sore hari ini apa nih? Dan adik Syafa telah mendapatkan door prize dari panitia. Nanti bisa menghubungi kakak admin ya. Silahkan adik Mei Syafazi. Boleh disampaikan motivasinya mengikuti kegiatan sore ini? Silakan. Ya, boleh. Silakan. Perasaannya bagaimana mendapatkan door prize ini? Tenang. Senang.
Terus motivasinya mengikuti kegiatan sore ini apa, Dek? Adik Mei? Iya, motivasi. Motivasinya? Prestasi. Suaranya putus-putus ya? Nggih. Oh, nggih. Boleh dituliskan di kolom chat. Tidak apa-apa, nanti biar Kak Aini yang membacakan. Oke. Ya, terima kasih. Selamat ya. Sekali lagi kita beri applause untuk adik Meisha. Baik, sudah menunjukkan pukul 15.35. Silahkan Kak Yulia, bisa dimulai untuk kegiatan kita sore ini. Silahkan. Halo, Assalamualaikum adik-adik. Waalaikumsalam. Oke, selamat sore semuanya. Selamat datang di Comments. Apa komen saya? Ada yang tahu singkatan dari komen? Coaching menulis pantun. Coaching menulis seru. Oke, terima kasih. Bentar, saya mau nyalain ini ya. Nyalain lampu dulu bentar. Biar terang. Iya, ini Kak Yulia gelap-gelapan ya. Baik. Bentar. Oke, sudah agak terang ya. Oke, selamat sore adik-adik. Kita ketemu lagi di Comments. Comments adalah coaching menulis seru bersama Iginos. Oke, sekarang adalah waktunya kita untuk mendengarkan apa saja paparan tentang menulis pantun itu seperti apa, nanti akan dipaparkan dengan jelas dan gamblang juga seru oleh narasumber kita. Narasumber kita hari ini adalah Kakak Aini Rizko. Tepuk tangan buat Kakak Aini Rizko. Yeay. Beliau adalah Ketua Iginos Jawa Timur dan insya Allah akan Iginos akan menjelajah ke seluruh Indonesia begitu ya. Jadi bukan Iginos Jawa Timur lagi nanti namanya, tapi Iginos Indonesia begitu ya. Selain itu hari ini adalah hari Senin, jadi hari yang semangat sekali untuk memulai segala aktivitas untuk untuk hari-hari selanjutnya, maaf ya. Dan saya pengen tanya nih, Kak Yulia pengen tanya nih, siapa yang sudah pernah menulis pantun? Coba raise hand. Siapa yang sudah pernah menulis pantun? Raise hand dong. Belum ada? Oh, ada. Dava Setia telah menulis pantun. Wah, keren. Pantun. Ada lagi selain Dek Dava, ada lagi yang sudah pernah menulis pantun? Wah, ada di Lulu Ainia. Keren. Ada lagi? Atau jangan-jangan ini masih malu-malu, nggak mau ngaku padahal sebenarnya sudah expert. Oke, saya ada Fiza. Terus ada lagi siapa ini? Kak Haniatul Fajria. Dek Haniatul Fajria juga sudah suka menulis. Ada Talit sudah menulis. Oke, keren sekali ya. Tepuk tangan buat kalian sendiri karena kalian ternyata sebenarnya sudah hebat. Sudah hebat tapi kok ikut coaching menulis. Itu kenapa? Nah, coaching menulis ini selain memperdalam kita memahami sebuah materi pantun untuk saat ini, tapi juga untuk menimbulkan menimbulkan keberanian, keseriusan, kemahiran, dan mestinya memperdalam yang sudah kalian tahu. Begitu ya adik-adik ya. Oke, kenalkan saya adalah Kak Yuliatan. Ada yang sudah kenal saya? Mungkin yang dulu ada coaching puisi,
Mungkin ada yang sudah mengenal saya ya, saya Kak Yuliatan. Saya tinggal di Nganjuk. Ada yang berasal dari Nganjuk kah ini? Angkat siapa yang berasal dari Nganjuk? Oke. Saya berasal dari Nganjuk dan saya akan bersamai kalian semua untuk belajar menulis pantun ini. Oke, untuk selanjutnya langsung saja ya adik-adik ya, kita dengarkan paparan tentang pantun itu apa sih? Pantun itu seperti apa sih? Terus biar cinta sama pantun gimana? Pantun itu kuno loh. Apakah pantun itu adalah karya sastra yang kuno dari orang jadul banget itu? Belum berarti gitu juga ya. Pantun itu keren, pantun itu hebat. Jadi siapapun yang bisa dengan mudah di luar kepala langsung menciptakan pantun, dia sudah hebat. Dia pasti penulis yang hebat begitu ya. Seperti Kak Aini ini setiap coaching apapun, terus pemberi materi saat apapun, beliau selalu menciptakan puisi-puisi dengan spontan dan itu keren sekali. Itu saya belum bisa meniru seperti itu ya. Begitupun juga saat mengakhiri materi beliau juga selalu mengakhiri dengan beberapa pantun yang hebat-hebat. Begitu ya. Maka tidak diragukan lagi pemateri kita hari ini sudah sangat ahli di bidang pantun begitu ya. Kita sambut Kak Aini Rizko. Selamat Kak Aini Rizko, waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, terima kasih Kak Yuliatan. Kita beri aplaus untuk Kak Yuliatan ya yang sudah membuka kegiatan pada sore hari ini. Terima kasih. Baik adik-adik hebat semuanya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semuanya. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbi ajma'in. Yang sangat saya hormati di sini ada kakak-kakak jajaran pengurus IGINOS, kemudian juga yang sangat saya hormati di sini mungkin ada di antara adik-adik semuanya ini Bapak Ibu pendamping ya, Bapak Ibu guru pendamping, adik-adik hebat semuanya yang ganteng-ganteng, cantik-cantik. Kemudian yang sangat Kak Aini banggakan, Kak Aini sayangi, yang sangat luar biasa semangatnya sore hari ini, yakni adik-adik yang sangat luar biasa hebat, adik-adik IGINOS lovers. Tepuk tangan untuk adik-adik semuanya yang tentunya sore hari ini sangat berbahagia. Alhamdulillah pada kesempatan sore yang sangat luar biasa ini adik-adik diberikan kesempatan untuk belajar. Ya, belajar bersama dengan Kak Aini dan dengan teman-teman yang lainnya dari seluruh Indonesia, karena IGINOS adalah di sini juga memfasilitasi Komens untuk adik-adik hebat di seluruh penjuru Nusantara. Baik, untuk memulai kegiatan Komens hari ini, marilah kita berdoa bersama agar senantiasa apa yang akan kita pelajari bersama-sama sore hari ini bisa bermanfaat untuk kita semuanya, sehingga menjadi ilmu yang berkah, bermanfaat dunia dan akhirat. Berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing, dipersilahkan. Amin. Amin. Terima kasih. Baik, sebelumnya, nah tadi Kak Yuliatan sudah menanyakan ya, yang sudah sering membuat pantun. Sekarang coba adik-adik bisa dituliskan di kolom chat. Ya, 1 menit saja motivasi adik-adik untuk mengikuti coaching menulis pantun sore hari ini apa?
dan juga mengikuti lomba cipta pantun. Silahkan dituliskan di kolom chat 1 menit saja, silahkan. Ini adik-adik luar biasa ya semangatnya, masih ada di sekolah ini ternyata, Masya Allah. Boleh silahkan langsung dikirimkan yang sudah mengetik. Oke, mohon izin di sini saya akan membacakan dari adik Zahra Rania. Menambah pengalaman yang baru dan juga ingin menambah prestasi yang luar biasa. Masya Allah, keren banget ya. Adik Dava Setia, ada siang, ada malam. Bulan dan tahun akan berganti. Kalau di dalam dada ada iman, akan terjaga akhlak dan budi. Masya Allah, keren sekali ini ya. Nah, ini sudah berpantun ini ya, membuka di awal kegiatan. Wah, keren. Wah, nanti jangan-jangan ini nanti yang jadi juaranya ya. Baik, luar biasa. Adik Talita, untuk menambah pengalaman dan untuk menambah wawasan serta pengetahuan baru. Keren, adik Arif Rahman ingin belajar lebih dalam tentang pantun dan menambah pengalaman. Oke, luar biasa. Sekarang silakan dituliskan, adik-adik ini dari jenjang apa? Silakan dituliskan. Jenjang apa nih sekolahnya? SMP, MTS, ada yang SD, luar biasa. SMP ada yang MTS, MTSN, jenjang MTS. Oke, nah ini ada juga yang menjawab tadi tujuannya adalah untuk mengharumkan nama sekolah. Wow, keren. Ini benar-benar ya siswa yang luar biasa berprestasi. SD, kalau ada burung yang terbang. Ini ada dari adik Lulu Ainiyah. Wah, sama nih namanya sama Kak Aini ya, adik Lulu Ainiyah. Kalau ada burung yang terbang, tidak terbang setinggi langit. Siapa dia yang rajin sembahyang? Dia rizkinya paling melejit. Wow, luar biasa dari MI, Madrasah Ibtidaiyah. Keren banget ini ya, masih di tingkat sekolah dasar ya, atau madrasah ibtidaiyah tapi sudah pinter berpantun. Wow, applause sekali ini ya dari Kak Aini, luar biasa. Ya, adik Lulu Ainiyah. Oh maaf, adik Asimah. Ya, ini pakai akun mamanya. Boleh pakai akun ayah, papa, gurunya juga. Ya, yang penting adik-adik masih ada semangat belajar di dalam diri. Oke, baik, luar biasa dan sekali lagi kita beri applause dan selamat untuk adik-adik yang sudah mendapatkan door prize tadi ya. Dan nanti disiapkan lagi door prize-nya di akhir kegiatan ini karena tadi masih ada 1. Nanti ada 2 lagi door prize dari kami ya. Baik, adik-adik hebat semuanya, mohon izin Kak Aini untuk share screen ya. Oke, kita sudah awali dengan berdoa bersama. Adik-adik yang solih dan soliha, adik-adik pinter, semuanya berprestasi. Kak Aini mau share screen sekarang. Baik, apakah sudah muncul Kak Yulia? Sudah, Kak. Ya, adik-adik. Oke, siap. Terima kasih atas responnya. Baik adik-adik hebat semuanya, selamat bergabung dalam Comments Coaching Menulis Seru. Dan tentunya sore hari ini adalah tentang pantun. Perkenalkan saya Kak Aini Rizkoh ya, yang juga mendapatkan amanah sebagai Ketua IGINOS, Ikatan Guru Inovator Literasi Nasional. Jadi IGINOS ini tidak hanya di Jawa Timur ya Kak Yulia, tapi sudah skalanya adalah nasional. Oke. Dan tentunya untuk jargon IGINOS ini adalah berinovasi, memajukan literasi bersama IGINOS. Dan adik-adik hebat semuanya sudah bergabung dalam IGINOS, maka adik-adik
Kak Aini manggilnya adalah adik-adik Ignos Lovers ya. Yuk bersama-sama kita ucapkan berinovasi, memajukan literasi bersama Ignos. Ayo 1, 2, 3. Boleh open mic-nya semuanya? 1, 2, 3. Berinovasi, memajukan literasi. Terima kasih. Dan adik-adik, beberapa kali adik-adik tentunya ini sudah mengikuti beberapa kegiatan yang diadakan oleh Komens. Sebelumnya sudah tidak asing lagi dengan Kak Yuliatan yang sudah coaching menulis puisi sebelum ini, dan juga ada coach-coach yang lainnya tentunya bersama dengan coach Ignos yang hebat luar biasa, karena dari coach-coach yang ada di Ignos ini merupakan baik itu dari penulis buku, pegiat literasi, penggerak literasi, ya kan, guru-guru penulis, dan tentunya ada juga instruktur nasional. Baik, adik-adik hebat semuanya. Nah, kita akan bermain kata nih ya. Kalau pantun itu kan kaya dengan makna. Dan sebelumnya Kak Aini mau menyapa nih. Kelamongan membeli soto babat. Makin mantap ditambah sambal terasi. Selamat sore adik-adik hebat. Selalu semangat dan berprestasi. Nah, ini masih pemanasan ya adik-adik ya, pemanasan. Tadi sudah diberikan contoh beberapa oleh adik-adik yang ada di sini tadi di kolom chat. Nah, kita masuk pada sesi materi. Namun sebelumnya, sebelum ke materi, Kak Aini juga mau menyampaikan, ikan sepet tak punya sengat. Semoga semuanya sehat dan semangat. Ikan sepet makan gabah. Semoga semua sehat dan tetap berkah. Amin. Nah, ini ada beberapa contoh ya. Dan sekarang Kak Aini ingin memaparkan sedikit nih, bahwa pantun itu sebagai sastra. Sastra itu masuk dalam sastra, ya adik-adik ya. Mungkin adik-adik sering mendengar ya, pantun. Yuk kita berpantun, dan bahkan adik-adik sudah tidak asing lagi kalau misalkan adik-adik mengikuti lomba, contohnya berpidato, dai kecil, kemudian memberikan sambutan. Mungkin di antara adik-adik ada yang diberikan tugas atau diberikan amanah atau juga peran sebagai ketua OSIS, kemudian juga ketua kelas dan lain sebagainya. Di sela-sela memberikan sambutan di awal dan di akhir, adik-adik bisa menyelipkan apa itu pantun, atau juga ketika Bapak Ibu kepala sekolah adik-adik memberikan sambutan ya kan di acara mungkin perpisahan atau mungkin sambutan rapat wali murid, kemudian adik-adik juga ada di sana, terus kemudian adik-adik menyimak. Nah, di sana ada pantun yang diselipkan di awal atau di akhir sesi sambutan. Itu ya. Nah, apa sih sebetulnya pantun itu? Nah, adik-adik mungkin ini hanya memberikan penguatan, karena ini bukan termasuk materi yang baru. Disinilah adik-adik nanti akan semakin memperdalam dan mempertajam pengetahuan adik-adik terkait dengan pantun ya. Baik, pantun ini termasuk juga dari bagian dari sastra. Meskipun sastra ini banyak sekali ya, ada puisi, ada cerpen dan yang lainnya, dan pantun ini merupakan juga salah satu bagian dari sastra. Begitu ya adik-adik ya. Bentar. Oke, mana tadi? Oke. Dan adik-adik, pantun ini termasuk puisi lama yang bentuk
secara khusus yang tentunya ada ciri-ciri tertentu. Namun sebelum Kak Aini menyampaikan apa sih ciri-cirinya, nah itu ya. Jadi bentuk puisi lama adik-adik ini yang tentunya adik-adik sebagai generasi penerus ya, generasi yang luar biasa ini harus mempunyai kewajiban untuk apa? Ya, melestarikan, betul, melestarikan ya, melestarikan. Oh, kalau sekarang adik-adik termasuk Gen Z ya, generasi Z ataupun juga generasi milenial, tentu harus juga mempunyai kewajiban untuk melestarikan pantun. Nah, karena apa? Pantun ini termasuk sesuatu yang sangat indah ya kan, puisi lama yang sangat indah. Dan di sana ada rima tentunya yang ketika disampaikan secara lisan itu sangat menarik untuk didengarkan, sangat indah untuk didengarkan. Dan pantun ini juga merupakan bagian dari media komunikasi untuk menyampaikan ekspresi, misalkan berkenalan dengan teman baru, bisa sebagai media komunikasi yang menarik, ya kan? Nah, ini menjadi perkenalan itu menjadi sangat berkesan, misalkan seperti itu. Bisa juga menjadi bagian di sini susastra dengan keindahan bahasa. Nah, keindahan bahasa. Bahasa ini menjadi sangat indah ketika disampaikan dengan tepat. Ada rimanya, ya adik-adik ya, semakin adik-adik senang membaca, maka akan kaya bahasa. Ya, dan ini nanti Kak Aini sudah menyiapkan beberapa contoh yang sangat menarik dan adik-adik nanti bisa langsung berlatih di sini, sering berlatih juga akan adik-adik terampil dalam membuat pantun. Semakin terasah keterampilannya dalam membuat pantun atau mencipta pantun. Nah, pantun ini juga termasuk kearifan lokal ya, dari beberapa daerah yang ada di Indonesia yang tentu ini perlu untuk kita lestarikan. Kalau bukan adik-adik siapa lagi ya? Dan tentunya dari adik-adik yang bergabung pada sore ini adalah benar-benar Kak Aini mengapresiasi karena semangat dari adik-adik ini sangat luar biasa. Tidak hanya berhenti di sini adik-adik, Ikinos juga akan mewadahi bakat minat adik-adik melalui adanya LCPN. Apa itu LCPN? Lomba Cipta Pantun Nasional. Mungkin di antara adik-adik kemarin sudah menjadi juara dari Lomba Cipta Puisi dan kali ini Iginos akan mewadahi ya kan, akan memunculkan siapa nih yang akan menjadi juaranya dan kita belajar bersama-sama. Baik, diawali dengan ini. Nah, ikan sepat tak punya sengat. Semoga semua sehat dan semangat. Silahkan dituliskan apakah ini termasuk pantun. Silahkan dituliskan di kolom chat, dijawab ya atau tidak. Silahkan. Oke, Kak ini mau lihat nih. Silahkan ketikkan. Ada yang menjawab iya, ada yang menjawab tidak. Ya, ada yang menjawab iya, ada yang menjawab tidak. Baik, terima kasih. Baik, selanjutnya. Ikan sepat makan gabah. Semoga semua sehat dan tetap berkah. Ini masuk pantun atau bukan? Silahkan dituliskan adik-adik. Terima kasih yang sudah merespon. Terima kasih yang sudah memberikan jawaban di kolom chat. Baik, ada yang menjawab iya dan ada yang menjawab tidak. Oke, yang menjawab iya. Baik, terima kasih. Oke, kita lanjutkan ya.
Ikan hiu makan kabel. I miss you, girl. Ini termasuk pantun atau bukan? Oke, silahkan. Ya, silahkan dituliskan. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke berikutnya. Kalau pergi ke Bekasi, jangan lupa beli dasi. Oke, sekarang silahkan yang ingin membacakan. Biar tidak Kak Aini, boleh raise hand. Yang mau membacakan, oke. Oke, Adik Dava Setia. Silahkan, dan Adik Zahra ya. Adik Dava dulu nih, silahkan. Dibacakan dengan intonasi yang menarik. Silahkan. Kalau pergi ke Bekasi, jangan lupa beli dasi. Kalau kamu ingin menginspirasi, belajarlah literasi. Cakep. Baik, silahkan dituliskan. Apakah ini termasuk pantun? Silahkan ditulis. Ya, kita belajar dulu nih. Ya, 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 ya. Oke, silahkan. Terima kasih untuk jawabannya. Oke, kita menjelajah dulu ini ya. Selanjutnya, oke, silahkan yang ingin membacakan. Oke, Adik Zahra. Silahkan Adik Zahra. Kalau pergi ke Bekasi, jangan lupa beli dasi. Belikan juga sekotak terasi buat sambal untuk makan nasi. Oke, baik. Terima kasih. Nah, ini termasuk pantun, bukan? Silahkan diketikkan di kolom chat. Iya, 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 iya. Oke, baik. Tidak apa-apa. Nanti kita akan konfirmasi bersama-sama ya. Ini Kak ini memberikan contoh dulu. Nanti kita akan konfirmasi ya. Oh ya, adik-adik, kalau sudah ini Kak ini tidak memberikan. Ini slide ke-11 ya. Tolong dikasih nomor. Kasih nomor ya 11 jawabannya. Oke, ada yang jawab bukan soalnya nanti kita konfirmasi bersama-sama. Jangan lupa ini karena slide-nya yang 11 kasih angka 11 ya, nomor 11 terus jawabannya. Oke. Yang ini juga silahkan diedit atau ditambahkan jawaban seperti contoh ini ya. Oke, seperti ini. Ini Kak ini kasih nomor aja ya. 10. Oke, nah nanti jawabannya adalah 10 ya. Terus kalau misalkan ini tadi di slide 9 ya, 9. Nah, 9 ya apa bukan? Terus yang ini juga 8 ya apa bukan? Begitu ya, adik-adik ya. Terus yang ini tadi di slide 5. Oke, 5. Nah, ini ya apa bukan? Diulangi lagi sama Kak ini. Ini ada nomornya ya. 5 termasuk ya atau bukan? Silahkan. Ya, oke. Silahkan nanti kita koreksi bersama-sama. Kita konfirmasi. Terus sekarang yang ini. Oke, 8. Ya apa bukan? Tulis lagi 8 ya atau bukan. Terima kasih. Kemudian 9. Ya atau bukan. Nah, nanti adik-adik akan bisa memberikan alasannya nanti ya. Sekarang 10. Ya atau bukan. Oke. Terima kasih. Nanti akan tahu ya adik-adik. Dan sekarang yang ke-11. Silahkan ya atau bukan. Oke, baik. Nah, ini intip dulu. Oke, baik.
Terima kasih. Nanti tinggal Kak Aini nanti siapa yang jawab ya dan bukan ya. Nanti silahkan adik-adik akan memberikan alasan. Oke, sekarang yang ke-12. Silahkan yang ingin membacakan, boleh raise hand. Siapa nih yang ingin membacakan? Boleh raise hand? Belum ada yang raise hand? Oke, adik Talita. Oke, silahkan adik Talita dibacakan. Paling enak makan bakwan, cocok dimakan dengan jus mangga, campur bakso juga tetelan, makin nikmat ditambah iga. Bacanya suaranya merdu ya. Silahkan dituliskan 12 ini termasuk pantun atau bukan. Oke, silahkan. Terima kasih yang sudah menuliskan. Nanti jawab, ditulis nomornya ya sayang, ditulis nomornya ya sayang. Nanti yang betul semuanya nanti ada door prize nanti. Ada 2 yang benar semuanya nanti ada door prize. Nanti minta tolong Bunda Katarina ya nanti. Siapa nanti yang benar semuanya? Oke, sekarang kita lanjutkan ke 13, di slide 13. Oke, silahkan yang ingin membaca. Yang sudah membaca boleh turun dong tangannya biar tidak capek. Oke, ada adik Fiza. Silahkan dibacakan adik Fiza. Ke pasar membeli bayam, jangan lupa beli sandal jepit. Kalau sedang pergantian musim, minumlah vitamin agar tidak sakit. Silahkan dituliskan. Apakah ini termasuk pantun? Jangan lupa untuk menuliskan nomornya. Oke. Ada yang tidak, ada yang iya, ada yang bukan. Bebas untuk menyampaikan pendapatnya ya adik-adik, silahkan. Nanti kita akan konfirmasi bersama-sama. Oke, baik, terima kasih yang sudah memberikan jawaban. Dan yang ke-14 sekarang, silahkan kita cari lagi nih, siapa yang ingin membacakan? Raise hand dong, adik-adik. Siapa nih? Yuk, silakan. Oke. Siapa ini? Adik Dava lagi. Oke, baik. Silakan, Adik Dava. Panas-panas minum jus sesat. Jangan dicampur biji mahoni. Selamat belajar anak-anak hebat. Tetap semangat bersama Kak Aini. Terima kasih. Dan masih ada lagi nih. Sekarang yang ke-15. Asik kan kita bermain pantun ria? Silahkan, ada yang ingin membacakan lagi? Siapa nih yang raise hand? Adik Zahra, tadi sudah apa belum ya Adik Zahra ya? Sudah. Oke, berarti yang lain. Adik Asmiah tadi ya. Pakai ya, Adik Asmiah, silakan Adik Asmiah. Dibacakan. Asima, Kak. Ya, silakan. Menjemur kasur. Buru-buru ditaruh. Ya. Oke. Agak putus-putus ya, Adik ya, sinyalnya ya. Tidak apa-apa. Terus? Oke, terima kasih. Menjemur kasur di Kali Untu.
Buru-buru ditaruh depan pintu, panjatkan syukur di Senin seru, hari yang ditunggu akhirnya bertemu. Silahkan dituliskan, ini termasuk pantun atau bukan? Oke. Oke adik? Ya. Oke, baik. Saya mau cek ini. Ada yang bilang ya, ya, oke, terima kasih. Dan selanjutnya sepertinya tinggal satu nih stoknya. Nah, yang ke-16, silahkan dibacakan adik-adik. Siapa ini yang mau raise hand? Adik Hani Atul Fajariyah. Silahkan adik. Beli madu di kota Mekah, berdoa khusyuk di pintu Ka'bah. Hari Senin ceria penuh berkah, semoga rezeki kita deras melimpah. Terima kasih, cantik. Kalau yang biasanya kalau pantun yang cowok itu kita jawab cakep, yang cewek cantik gitu ya. Oke, baik. Dan kita beri applause untuk adik-adik semuanya yang sudah berpartisipasi aktif, membaca dan juga menuliskan jawaban di kolom chat. Ini ya sudah menuliskan di kolom chat, jawabannya sangat beragam, iya, bukan, tidak. Baik, sekarang Kak ini izin melanjutkan materinya sekarang ya. Oke, baik adik-adik, itulah tadi beberapa contoh ya kan. Contoh yang baik itu termasuk pantun ataupun yang bukan termasuk pantun. Oh, ternyata ada yang bukan ya. Ada yang maksudnya bukan pantun, gimana nih Kak Aini? Ya, maksudnya yang memenuhi ciri-ciri dari pantun itu sendiri. Baik, sekarang kita buka pantun itu gimana sih sebetulnya? Nah, ciri-ciri dari pantun yang pertama adalah satu bait terdiri dari 4 baris. Dari beberapa contoh tadi, ada yang terdiri dari 2 baris saja ya tadi ya. Terus kemudian ada banyak yang juga terdiri dari 4 baris. Namun belum berhenti di sini adik-adik. Untuk ciri-ciri dari pantun itu sendiri. Kemudian yang kedua, satu baris terdiri dari 8 sampai 12 suku kata. Nah, sebagai contohnya, nah ini ya, satu bait terdiri dari 4 baris seperti ini. 1, 2, 3, 4. Oke. Ini secara apa namanya? Secara bentuknya ya ini ya. Ada 4 baris. Oh iya, memenuhi kalau ini 4 baris. Tapi belum berhenti di sini ya. Ini untuk ciri yang pertama tadi ya kan? Ini masuk ciri yang pertama ya. Kemudian satu baris terdiri dari 8 sampai 12 suku kata. Sekarang kita hitung. Ini satu suku kata. Beli, madu, di, kota, Makkah. Ada 9 suku kata. Berarti masuk ya kan? Karena 8, minimal 8 suku kata dan maksimal paling banyak 12 suku kata. Sekarang kita ke baris yang keempat, coba. Ini ada berapa suku kata? Kita hitung. Semoga rezeki kita deras melimpah. Ada berapa? Oke. Baik, supaya menjadi suku katanya yang 12 kita melimpah misalkan. Atau begini, semoga. Nah, kan semoga misalkan seperti itu ya kan, semoga rezeki kita membacanya
Jadi pantun itu dari ucapan secara lisan ya kan. Dan ciri yang ketiga, kan, kita masuk di sini. Baris 1 dan 2 adalah sampiran. Loh, apa sih Kak Aini sampiran itu? Sampiran ini adalah pengantar. Kalimat pengantar ya. Di sini adalah pengantarnya, bukan isinya atau makna dari pantun tersebut. Bukan isi atau bukan makna, tapi di sini adalah kumpulan kata-kata yang indah, tapi yang mengantarkan ke sana. Belum masuk isi, makna, ataupun pesan yang ingin disampaikan. Kita cek sekarang. Yang di 16 ini, misalkan, ini pengantar ya. Beli madu di kota Makkah. Karena pesan yang ingin disampaikan di sini. Isinya. Kita lanjut dulu ya. Baris ketiga dan 4 adalah isi. Kita cek sekarang di yang puisi 16 ini. Hari Senin ceria penuh berkah. Semoga rezeki kita deras melimpah. Ini adalah isi. Makna atau pesan yang ingin disampaikan. Sedangkan di baris 1 dan 2 adalah sampiran. Di baris 3 dan 4 adalah isi. Dan kalau begitu di 16 ini masuk pantun atau bukan? Nah, nanti kita cek lagi ya. Dari adik-adik tadi banyak yang menuliskan, ya ini termasuk pantun. Oke, selamat untuk adik-adik. Dan yang terakhir, ternyata pantun itu bersaja atau berima A, B, A, B. Nah, kita cek sekarang yang di 16. Loh, ini kok A, semuanya. Berarti ini bukan pantun ya. Ini berarti bukan atau tidak masuk seperti ciri-ciri yang disampaikan di sini, ya kan? Ini harusnya bersaja AB, AB, ya kan? Di sini kok A semua, berarti bukan termasuk. Ya kan, bukan termasuk pantun yang dimaksud di sini adik-adik. Jadi nanti ketika adik-adik mengikuti lomba cipta pantun Iginos harus dibaca dengan cermat, dengan jeli untuk syarat dan juga ketentuannya, ya kan? Nah, sepintas seperti yang sudah dicontohkan oleh Kak Aini tadi, banyak sekali sepintas sepertinya pantun semuanya, ya kan? Ternyata ada beberapa yang tidak termasuk dalam pantun yang dimaksud, ya kan? Dan sekarang kita coba berlatih nih. Bagaimana sih alternatif teknik menulis pantun yang mudah? Ya, kita membuat bagian isi terlebih dahulu. Kemudian baru membuat sampirannya. Oh, berarti Kak Aini, saya harus menuliskan di baris ketiga dan keempat dulu ya? Iya, betul sekali. Adik-adik harus menuliskan isi atau di baris ketiga dan keempat terlebih dahulu yang dituliskan. Isi, makna, ataupun juga pesan yang ingin disampaikan itu yang ditulis terlebih dahulu, baru dituliskan pengantarnya atau sampirannya di baris 1 dan kedua. Seperti contoh ini misalkan. Kita buat bagian isi terlebih dahulu di sini, 3 dan 4, ya kan? Jadilah pelajar yang berprestasi, banggakan orang tua dan para guru. Kita lihat pada bagian isi di
akhir sini rimanya ya, rimanya ini adalah si. Nah, di sini ada si. Kemudian di yang keempat, di baris yang keempat, u atau ru rimanya. U atau ru, ya kan? Nah, di sini maka kita akan membuat sampirannya. Sampiran di baris pertama diakhiri dengan suku kata si, dan di sampiran atau baris yang kedua diakhiri dengan ru, ya. Suku kata ru. Silahkan adik-adik menuliskan di kolom chat. 1 menit saja. Silahkan. Waalaikumsalam ya adik Nemi Aryani ini. Silahkan dituliskan. Silahkan berlatih. Kira-kira yang pas sampirannya untuk isi ini, isi pantun ini apa adik-adik? Satu menit dari sekarang. Oke, sekarang Kak Aini mau intip dulu deh. Oke, silakan tuliskan. Ya, 1 menit. Silakan langsung dikirimkan, adik-adik. Oh, masih berpikir ini ya. Oke, baik. Sambil menunggu adik-adik, Kak ini juga ingin menuliskan nih kira-kira yang pas apa ya. Kak ini juga akan menuliskan nih. Apa ya? Kira-kira ini untuk tampilannya, jadilah pelajar yang berprestasi, banggakan orang tua dan para guru. Oke, baik. Ini adalah isi. Sekarang Kak Aini mau menuliskan. Kalau misalkan Kak Aini menuliskan untuk sampirannya adalah ini. Nah, ke pasar membeli terasi. Pilihlah terasi berkualitas dan baru. Jadilah pelajar yang berprestasi, banggakan orang tua dan guru. Nah, kira-kira boleh apa tidak? Ini ya. Oke. Siapa ini yang mau membacakan? Boleh raise hand yang sudah menuliskan, yang sudah membuat oret-oretan nih untuk melengkapi bagian dari isi pantun ini. Silahkan raise hand. Silahkan. Ada yang raise hand? Oke. Oh, ada yang raise hand banyak. Ternyata maaf Kak Aini belum melihat ini ya. Siapa saja ini? Wih, antri ternyata ya. Yang pertama ini ada adik Dava, dilanjutkan adik Najwa, dan juga adik Talita. Oke, baik. Pertama adik Dava. Silahkan adik Dava. Jalan-jalan ke Jalan Pari. Jangan lupa ke Pasar Baru. Jadilah pelajar yang berprestasi. Banggakan orang tua dan para Wah, guru. keren. Kita beri aplaus ya. Terima kasih adik Dava. Nah, itu tadi yang pertama tadi, akhirnya diakhiri dengan rimanya tadi. Apa tadi rimanya, adik Dava? Maaf. Bentar. Diulangi lagi, boleh, silakan. Jalan-jalan ke kota Bekasi.
Jangan lupa ke pasar baru. Jadilah pelajar yang berprestasi. Banggakan orang tua dan para guru. Iya, itu baru pantun. Ya, cakep. Kita beri aplaus. Silahkan diperhatikan ya. Diperhatikan di rimanya. Ya, rima yang terakhir itu ya kan. Nah, rima atau sajaknya yang terakhir itu kan si ya. Suku katanya harus sama karena menggunakan sajak AB AB atau berima AB AB. Baik, silahkan yang kedua tadi. Adik Zahwa tadi ya. Siapa tadi? Sebentar, saya lihat dulu. Najwa, silahkan adik Najwa. Ke toko beli dasi. Tak lupa membeli buku baru. Jadilah pelajar yang berprestasi, banggakan orang tua dan para guru. Ini ya, beri aplaus. Ternyata mudah banget ya menulis pantun. Ya Allah, keren-keren semuanya. Ini sudah mahir adik-adik. Satu lagi adik Talita. Kita beri aplaus ya untuk adik berdua tadi. Sekarang adik Talita, silahkan. Guru mengajar di kota Bekasi. Guru di kota melihat kanguru. Jadilah pelajar yang berprestasi, banggakan orang tua dan para guru. Oke, kita close ya. Ini semuanya suka Bekasi semuanya ya, kan banyak sekali adik-adik. Si. Itu banyak sekali ya. Nah, kita bisa mencari mungkin yang berakhiran kata yang berakhiran si selain dasi, selain Bekasi, selain terasi, kira-kira apa ya? Masih banyak sekali ya. Boleh mencari kata-kata yang lainnya yang berakhiran dengan si ya, atau ruti. Beberapa guru gitu ya, kota baru, nah dan lainnya. Oke, mudah kan ya? Ternyata mudah sekali. Teknik menulis pantun itu diawali dengan menentukan bagian isi terlebih dahulu, baru kemudian membuat sampiran. Oke. Nah, ini ya, kalau Kak Aini ke pasar membeli terasi. Pilihlah terasi berkualitas dan baru. Jadilah pelajar yang berprestasi, banggakan orang tua dan para guru. Jadi sampiran dan isi ini tidak berhubungan atau tidak ada kaitannya. Karena untuk sampiran ini adalah merupakan pengantar. Ya, merupakan pengantarnya. Sedangkan di baris yang ketiga dan keempat ini adalah isinya atau pesannya. Bisa misalkan, jadilah pelajar yang berprestasi. Ini termasuk jenis pantun apa adik-adik? Kira-kira boleh dituliskan di kolom chat. Kira-kira masuk pantun apa ini jenisnya? Pendidikan. Oke, apalagi pantun nasihat, baik, terima kasih. Pantun nasihat, ya baik adik-adik semuanya betul ini ya. Masuk dalam pantun nasihat. Temanya di sini adalah temanya pendidikan. Bagus, luar biasa ternyata adik-adik ya. Baik, nah kemudian adik-adik upayakan hal berikut dalam menulis pantun. Ternyata dalam pantun itu ada tema ya. Kalau misalkan nanti di lomba Iginos ini nanti
akan ditentukan sama tim panitia Iginos ini temanya tentang apa. Adik-adik harus mengikuti ya. Kalau misalkan tidak sesuai dengan tema, ya otomatis tidak masuk dalam tidak masuk dalam kriteria penilaian. Karena apa? Tidak sesuai dengan tema yang diinginkan atau yang ditentukan ya. Jadi ketika adik-adik menuliskan pantun itu harus sesuai dengan tema, menggunakan diksi atau pilihan kata yang tepat, pemilihan kalimatnya yang tepat sesuai dengan temanya. Kalau misalkan temanya pendidikan ataupun juga yang diminta ini terkait dengan pantun nasihat, ya isinya tentang nasihat gitu ya. Kemudian disesuaikan dengan suasananya. Suasana pendidikan berarti seperti misalkan suasana belajar, membaca, menulis, kemudian berkarya, kemudian menginspirasi dan lain-lainnya. Nah, tentukan pilihan kata yang sesuai dengan tema. Dan juga kalau misalkan adik-adik ini adalah pelajar, berarti nanti juga untuk sasaran pendengarnya sahabat-sahabat, teman-temannya begitu ya. Kalau misalkan untuk sahabat misalkan juga disesuaikan. Untuk sahabat berarti pemilihan katanya juga yang menarik, yang berkesan, tentang jalinan persahabatan misalkan seperti itu ya, yang intinya di sini adalah yang menarik begitu. Kalau misalkan tema alam, misalkan tema alam di sini misalkan terkait dengan keindahan alam, pegunungan, pantai, tanaman, makhluk hidup misalkan dan lain-lain, disesuaikan ya. Kemudian waktu. Nah, di sini waktu penggunaan pantun misalkan digunakan sebagai ketika pembuka dan penutup sesi ketika sambutan. Adik-adik misalkan di sini ada yang kelas 9 atau kelas 6 atau kelas 12 mendapatkan tugas untuk memberikan sambutan di acara perpisahan misalkan, ya kan? Nah, di situ adik-adik di awal sambutan memberikan pantun. Di akhir sambutan juga memberikan pantun. Tentunya disesuaikan dengan temanya. Temanya perpisahan ya berarti memberikan pantun tentang perpisahan. Begitu ya, disesuaikan. Kemudian ini terkait dengan lokalitas, nama tempat, hal yang khas, apa, nama orang atau jabatan. Nah, ketika adik-adik di acara perpisahan ini tadi mewakili teman-teman memberikan sambutan, misalkan, terus menyebutkan nama kepala sekolahnya, boleh, ya kan, misalkan, boleh di situ dimasukkan di dalam pantun isinya. Sampai berjumpa lagi dengan Pak Adi misalkan ya kan, Pak Adi yang selalu menginspirasi, isinya itu. Terus di sampirannya misalkan jalan-jalan ke sawah memetik padi misalkan ya kan, jangan lupa membawa kaleng besi. Selamat pagi kepada Pak Adi yang selalu semangat dan menginspirasi. Nah, seperti itu. Pak Adi ini seolah-olah beliaunya tadi adalah kepala sekolah. Nah, diberikan pantun pembuka untuk menyapa beliaunya kepala sekolah. Boleh, ya kan? Nah, kalau misalkan sekarang, misalkan tempat ya, kalau tempat itu jalan-jalan ke Kota Malang. Jangan lupa jalan-jalan ke Kota Malang, menikmati apel dan juga apa kalau apel kita kira-kira khasnya ya. Nah, itu kan ya, apel yang segar, misalkan begitu ya kan. Itu untuk sampirannya. Jalan-jalan ke Kota
ke Kota Malang membeli apa tadi? Membeli apel yang segar. Terus isinya adik-adik yang luar biasa mempunyai jiwa petualang. Nah, terus semangat untuk belajar. Misalkan seperti itu ya, mudah kan? Ini permainan kata adik-adik ya. Kalau misalkan adik-adik mempunyai kosakata yang banyak, kuncinya harus sering membaca. Suka hobi membaca buku, itu akan memperkaya kosakata ya kan yang kita miliki, sehingga kita lebih mudah untuk mempertajam ya kan, mempertajam, semakin terampil kita dalam berpantun. Begitu ya adik-adik ya. Jadi silahkan menggunakan nama kota atau khas dari daerah begitu ya, itu untuk bisa memperkaya kata-kata yang akan dimunculkan dalam pantun yang akan dibuat oleh adik-adik. Begitu adik-adik, dan ada banyak sekali jenis-jenis pantun, ada pantun jenaka, nasihat, teka-teki, kiasan, pantun kilat atau karmina. Pantun kilat atau karmina ini hanya terdiri dari 2 baris. Nah, masih ingat tadi yang dicontohkan Kak Aini sebelumnya ada 2 baris. Sekarang coba Kak Aini naik ke atas ya. Di sini. Ini 2 baris ini termasuk karmina. Ya kan? Karmina. Atau pantun kilat, ya kan? Oke, amin. Ikan sepat tak punya sengat, semoga semua sehat dan semangat. Ikan hiu makan kabel, I miss you girl. Nah ini ya termasuk karmina. Mungkin adik-adik lebih suka ya dengan karmina ini ya. Begitu. Baik, terus apa lagi nih? Ada pantun anak-anak, pantun dewasa, dan lainnya ya kan. Dan ini termasuk jenis atau contoh dari pantun kiasan. Ada yang ingin membacakan pantun kiasan? Ya, coba lihat nih yang mau raise hand. Dava, adik Dava lagi. Silakan, semangat banget ya. Silakan adik Dava. Berlari dalam gelap, dapatkan batu warna hitam. Bertemu tanpa menatap, bagai mencinta dalam kelam. Ya, ini kiasan. Ternyata isi atau pesan yang ingin Kak Aini sampaikan ini adalah bertemu tanpa menatap. Waduh, kalau bertemu tanpa menatap semuanya saling menunduk, itu bagaikan mencinta dalam kelam gitu ya. Ini adalah kiasan adik-adik ya. Dan di sini ternyata Kak Aini menggunakan sampirannya adalah berlari dalam gelap. Dapatkan batu warna hitam. Ini adalah sampiran, dan isi yang ingin disampaikan Kak Aini adalah ini. Ternyata ini adalah kiasan. Baik, adik-adik hebat semuanya. Dari materi yang sudah disampaikan Kak Aini, sekarang kita konfirmasi mulai dari atas ya. Dan silahkan dicek ya. Dari pengertian, juga ciri-ciri pantun. Ada 5 yang disampaikan Kak Aini ini tadi, diulangi lagi, dikuatkan sama Kak Aini. 1 bait terdiri dari 4 baris. Kemudian 1 baris terdiri dari 8 sampai 12 suku kata. Kemudian baris 1 dan 2 adalah sampiran atau pengantar. Baris 3 dan 4 adalah isi dan bersajak AB AB ya. Ini yang perlu kita pahami bersama-sama. Baik, sekarang kita ke contoh. Kita awali dari yang contoh tadi, kita konfirmasi ya bersama-sama. Oke. Nah,
Sekarang kita konfirmasi. Kira-kira yang kelima ini. Jadi kesimpulannya pantun atau bukan? Silahkan dituliskan di kolom chat lagi sekarang. Karena sudah mendapatkan materi. Ya, pantun. Oke. Bagus. Sekarang yang berikutnya. Ini masuk apa ini? Karmina. Ya, betul sekali ya. Oke. Karmina. Bagus. Mana tadi ya? Sebentar, Kak. Ini mau cek. Ya, Karmina. Betul. Sekarang yang ke-8. Ya, masuk Karmina. Bagus. Ini juga Karmina. Sekarang kita telaah yang ini. Ciri-ciri yang disampaikan Kak Aini. Ini masuk pantun yang sesuai dengan yang disampaikan Kak Aini apa tidak? Ya, silahkan dituliskan. Yang ke-10 ini. Silahkan. Oke. Ya, silahkan coba cek Kak Aini. Oke, pantun. Ya, ini tapi menggunakan rimanya. Loh, rimanya kok pakai ang. Ya, berarti ini adalah pantun yang menggunakan rima a a a, ya kan? Tapi yang diberikan contohnya, ingat nanti ketika adik-adik mengikuti lomba pantun, perhatikan untuk syarat dan ketentuannya ya. Yang digunakan adalah rima atau sajak A, B, ya kan? Kemudian yang ke-11, silahkan. Ini termasuk pantun atau bukan? Coba Kak ini lihat. Yang ke-11. Kita pahami bersama ya. Kita pahami bersama-sama. Coba Kak ini mau lihat ini. Bukan. Oke, baik. Bukan. Adik Zahra, silahkan open mic. Alasannya kenapa ini bukan pantun? Silahkan. Adik Zahra. Karena mungkin bersajak AAA. Karena bersajak AAA. Oke. Sekarang yang lainnya. Kesan yang lainnya mungkin. Adik Talita, silahkan Adik Talita. Mungkin masih menemukan sesuatu, ini bukan pantun ya. Adik Talita, silahkan. Jawabannya sama seperti Kak Zahra. Oke, kalau sama, Kak ini cari yang lain lagi. Yang bukan. Adik Najwa, silahkan Adik Najwa. Saya berpendapat karena dalam pantun seharusnya ada isi dan sampiran. Tetapi dalam puisi tersebut hanya terdapat isi. Dalam pantun. Sampiran. Pantun ya sayang, bukan puisi ya sayang. Ya, maaf. Beri aplaus. Benar sekali alasannya. Betul. Ini bukan pantun. Ini bukan pantun.
Karena ini semuanya berisi sampiran. Atau apa adik-adik? Ataupun juga ini semuanya masuk isi, boleh ya. Sepertinya kalau isi juga boleh ya, atau sampiran juga boleh. Berarti ini bukan berisi, sampiran, dan isi ya. Nah, karena ini sepertinya berkaitan. Nah, tadi pesannya Kak Aini kan begini tadi, bahwa baris 1 dan 2 itu tidak berkaitan dengan 3 dan 4. Kalau ini berkaitan, ya kan? Seperti bersambung. Berarti ini bukan pantun. Tapi ketika dibacakan seolah-olah, oh iya pantun ya. Tapi sebetulnya bukan ya. Dari sini adik-adik sudah paham ya. Harus berisi, sampiran, dan isi. Terima kasih adik Najwa. Luar biasa. Applause untuk adik Najwa. Selanjutnya, oke, ini sekarang. Termasuk pantun apa bukan? Ayo. Yang ke-12. Silahkan dituliskan bukan. Oke, bukan. Ya, oke. Terima kasih. Ini sudah sangat jelas ya. Alasannya apa ini? Adik Zahra, silahkan. Adik Zahra. Zahwa apa Zahra ini tadi? Zahra. Oke. Kenapa ini bukan masuk pantun? Karena saling berkaitan. Ya, berkaitan. Dan itu termasuk isi saja. Isi saja. Semuanya isi ya. Oke, baik. Iya. Betul sekali. Terima kasih. Ya, terima kasih. Applause untuk adik. Jadi harus ada sampiran dan juga ada isinya. Kalau adik Zawa tadi ngomongnya, oh ini semuanya isi. Isi semua ya, atau sampiran semua begitu ya. Berarti bukan pantun. Sekarang yang ini 13, pantun atau bukan? Silahkan dituliskan. Sekarang kan iya. Oke, kita cermati bersama-sama. Nah, kita cermati. Siapa yang jawab bukan ini? Silahkan boleh menjawab ini. Yang bukan Kak Najwa, silahkan adik Najwa. Kasih alasannya adik Najwa. Karena dalam pantun 13 itu tidak berirama ABAB. Seharusnya ke pasar membeli bayam, jangan lupa sandal jepit. Kalau sedang pergantian musim, minumlah vitamin agar tidak sakit. Dalam kata musim itu terdapat kesalahan. Ya, harusnya? Ya, harusnya. Seharusnya mungkin dijawab. Harusnya? Ya, berarti yang salah seharusnya yang asal yang mana? Asal yang mana? Oke, baik. Terima kasih betul sekali. Ya. Ya, Terima kasih, Pak. Terima kasih. Baik. Karena kita menentukan isinya dulu, maka sampirannya yang kita ubah. Ini bukan pantun ya, karena betul sekali harusnya kan berima AB, AB. Ini tidak, ini IAM, yang ini SIM, atau ini AM, ini IM. Otomatis tidak, ya kan? Ini tidak pas, tidak AB-AB ini, ya kan? Nah, ini yang B-nya ini betul, tapi yang A-nya ini yang tidak rimanya ini, salah kan? Berarti ini bukan pantun. Jadi kalau misalkan yang ini isinya, ya kan? Isi.
Otomatis sampirannya mungkin yang bisa diganti. Begitu ya, berarti 13 bukan pantun. Betul. Terima kasih yang sudah menjawab bukan. Ya. Semangat. Kemudian yang ke-14. Oke, 14 ini pantun atau bukan? Silahkan. Ya, oke, baik. Nah, suaranya bergema, maaf. Baik, adik-adik hebat semuanya. Yang di 14 ini kita lihat sudah berima AT, ya kan? Ini AT. Ini juga AT. Oke, berarti ini betul ya adik-adik ya. AB, AB ya kan? Kita lihat tadi di sini. Bersaja AB-AB. Sepertinya sudah cukup ini ya untuk penyampaian materi dari Kak Aini dan mudah-mudahan adik-adik sudah memahami ya, terkait dengan pantun. Oke, terima kasih adik-adik hebat semuanya dan Kak Aini mau mengakhiri juga dengan pantun. Nanti sebelum dilanjutkan mungkin ada nanti pertanyaan. Oke, Kak Aini mau akhiri dengan pantun dulu di sini. Oke. Pak Taufik menjahit kopiah. Kopiah dijahit dengan utuh. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Naik sampan bersama kekasih cukup sekian dan terima kasih. Dan saya kembalikan kepada Kak Yulia. Oke, terima kasih Kak Aini. Tepuk tangan dong untuk pemateri kita hari ini yang keren sekali. Oke adik-adik, sebelum keluar, sebelum ditutup semuanya ya, itu di chat box ada daftar hadir gitu ya, diisi link daftar hasilnya. Link daftar hadirnya mohon diisi. Oke, terima kasih Kak Aini. Mungkin sebelum kita jam berapa sih sekarang? Wah, kurang 7 menit lagi kita buka pertanyaan ya. Mungkin ada yang mau bertanya, adik-adik 3 pertanyaan saja. Dua Setelah saja itu kita tutup. Kak, 2 Kak. Oh ya, 2, mungkin 2. Oke, silakan Dedava dibuka mikrofonnya dan bertanya langsung kepada narasumber. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya, ini pantunnya ini berarti bebas atau Oke, gimana? baik. Terima kasih Adik Dava. Nah, mohon izin untuk mungkin Bunda Katarina nih yang bisa share screen ya untuk S dan K-nya. S dan K-nya untuk lomba ini berarti yang ditanyakan Adik Dava karena berkaitan dengan tema. Baik Bun, baik Kak, saya ditunggu sebentar ya. Ya, baik. Baik, sambil menunggu adik-adik apa namanya yang mau menunggu Adik Dava ini tadi ya mau di-share screen. Kak ini mohon izin untuk menjawab beberapa pertanyaan yang ada di kolom chat. Nah, dari Adik Fiza Raudita, apakah pantun kilat termasuk pantun? Iya, termasuk pantun. Pantun kilat itu termasuk pantun, tapi yang disebut dengan Karmina. Jadi adik-adik di lomba pantun ini nanti tolong ya diikuti syarat dan ketentuan yang berlaku. Jika diinginkan oleh panitia Iginos
Pantun yang diminta adalah pantun yang 4 baris dengan bersaja atau berrima ABAB, maka tolong diikuti. Kalau adik-adik mengirimkan pantunnya bentuknya karmina, otomatis ya tidak masuk, ya kan? Ya, seperti itu ya, Dek Wiza ya. Jadi pantun kilat ini termasuk pantun, iya termasuk. Tapi termasuk pantun yang kilat ini karena hanya terdiri atas 2 baris saja. Yang baris pertama adalah isinya sampiran dan yang kedua adalah isi. Namun yang diminta oleh panitia nanti ketika lomba itu bukan jenis pantun karmina. Ya, jelas ya adik-adik, bisa dipahami? Oke, terima kasih untuk pertanyaannya Dek Fiza. Ya, Terima kasih lagi. Dek Fiza pertanyaannya. Oke, terima kasih juga Dek Dava pertanyaannya. Selanjutnya silakan bertanya Dek Zahra Rania. Minimum pembuatannya itu berapa, Kak? Oke, terima kasih. Baik. Ya, minimal. Ini juga termasuk di S dan K-nya. Ini sudah ditampilkan. Jawabannya ada di sini ya. Mohon izin, ini ada panduan teknis untuk pembuatannya. Turun nggih, Bunda Katarina, minta tolong diturunkan. Nah, pembuatannya adalah 8 pantun untuk masing-masing dari peserta. Nah, 8 pantun dari peserta. Tentunya di sini nanti kriteria penilaiannya, Bun. Kriteria penilaiannya yaitu ada kreativitas. Nomor 1, kreativitas. Hasil dari buah pikirannya adik-adik sendiri. Tidak nyontek di Google misalkan. Keasliannya ya, tidak plagiat. Terus kecerdasan bahasanya di situ, bahasanya unik, bahasanya ini bagus gitu ya. Pemilihan diksinya bagus. Kemudian yang terakhir ini tentu pantunnya ini sesuai dengan temanya. Plagiarisme yaitu ya. Ini plagiatisme, plagiarisme. Bisa diedit sedikit. Ya, seperti itu Adik Zahra, bagaimana? 8 pantun ya, adik-adik. Terima kasih. Kak, izin nanya lagi. Ya, boleh. Itu ngirimnya lewat video atau PDF? Jadi maksudnya dibuat PDF atau dibuat video? Oh, kok video? Sebentar, ini nanti perlu dikirimkan di grup memang, biar nanti adik-adik membaca lagi ya. Itu Bunda Katarina minta, mohon maaf, plagiatisme itu bisa diedit sedikit ya. Iya. Nah, terima kasih. Untuk pengirimannya nanti adik-adik ada Google Form ya, pengirimannya nanti via Google Form, melalui Google Form yang akan di-share oleh kakak admin. Begitu. Jadi bukan video, kalau video kan berarti dibaca. Jadi lombanya ini adalah menulis atau mencipta. Jadi bentuk yang dikirimkan nanti adalah bentuk karya berupa tulisan. Begitu ya. Apakah sudah jelas, adik-adik? Sudah jelas, Kak. Terima kasih. Baik, sama-sama. Ya. Oke, sudah cukup. Nanti di-share oleh Kak Katarina ya. Atau Kak Ais, atau Bang Ais nanti. Oke, monggo Kak Yulia. Oke. Sudah, terima kasih adik-adik semuanya. Sudah ya, sudah cukup jelas ya penjelasannya narasumber hari ini. Jadi kalau sekarang sudah dapat materi dari coaching menulis pantun ini, selanjutnya apa? Hayo tugasnya membuat pantun sebaik-baiknya untuk ditulis, begitu ya, untuk ditulis dan dikirimkan ke panitia, begitu.
siap-siap dengan hadiah yang keren juga begitu ya. Terima kasih, mungkin ini sudah cukup kelas kita hari ini. Ini meskipun seru tapi kelasnya bermanfaat sekali untuk adik-adik semua, begitu ya. Itu link apa itu ya, Kak ini ya? Oh iya, ini Oke. link hadir. Oh, link daftar hadir. Sudah pada isi daftar hadir semuanya ya? Nanti akan di-share syarat dan ketentuan mengikuti lomba menulis pantun di IGINWOS nanti. Oke ya. Terima kasih sudah hadir tepat pukul 5 sekarang. Mari kita tutup kelas kita hari ini atau coaching menulis kita hari ini dengan bacaan alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, terima kasih atas segala attention. Kenapa? Nanti jangan lupa sesi foto bersamanya juga. Oh iya, ya. Terima kasih atas segala attention-nya ya adik-adik semuanya. Silakan semua kamera dibuka karena kita akan foto bersama. Yuk, dibuka yuk. Yeay, terima kasih Dava. Oke, dibuka semuanya. Mari kita buka foto dulu. Siapa yang foto ini ya? Ya, saya juga boleh. Tapi ini ya, silakan. Adik Kak Aisyah, Adik Nadia. Yuk, semuanya yuk. Dik Lulu. Masya Allah, semuanya masih berseragam loh ini Kak Yulia. Nah, itu ya keren Allah. banget deh. Ya Allah, semuanya masih Semangat berseragam. sekali, masih di sekolah ya. Masya Allah, masih di sekolahan semuanya. Ya Allah. IGINWOS lovers ini adik-adik ya. Baik, siap. Oke, literasi 1, 2, 3. Oke. Ya Allah. Ini adik-adik masih di sekolah. Luar biasa semangatnya. Oke, sudah difoto lagi? Satu lagi? Kak ini sudah toh? Sudah. Satu lagi. Oke, lagi ya. Satu lagi. Ya. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih. Terima kasih adik-adik semuanya yang sudah mau membuka kamera dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Jumpa. Terima kasih semuanya. Sudah boleh meninggal ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, terima kasih. Ya, pulang. Hati-hati. Iya, nggih. Hati-hati.